Shalom anak-anak, kembali lagi di kelas Billy. Kita akan membahas tentang pewarisan sifat, tapi sebelumnya jangan lupa untuk komen nama kalian di bawah sebagai absensi kalian hari ini. Oke. Ini untuk kelas 9, jadi kita akan membahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem reproduksi pada makhluk hidup, sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Sekarang kita akan membahas apa yang diwariskan. Sebelumnya, Miss ingin kalian mengamati nih sekeliling kalian, atau paling tidak amati teman-teman sekelas nih, sekelas kalian. Setelah kalian mengamati teman, tentunya kamu bisa melihat ya, apa yang berbeda dari teman kamu dan kamu. Misalkan nih, ciri-ciri fisik seperti rambutnya, kemudian warna kulit, bentuk mata, hidung, dan lain sebagainya. Tentunya pasti berbeda-beda setiap manusia. Nah, perbedaan-perbedaan ini dikontrol oleh sesuatu yang disebut sebagai gen. Gen ini diwarisi oleh orang tua kita masing-masing. Tahukah kamu apa itu gen? Atau di mana sih letaknya gen? Nah, sekarang kita akan membahas tentang itu semua. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian simpan dulu, kita akan membahas satu persatu. Nah, hal ini kita akan membahas tentang materi genetik, struktur DNA dan RNA, dan yang terakhir adalah peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Yang pertama adalah materi genetik. Materi genetik ini yang berperan dalam atau sebagai materi genetik ini adalah asam nukleat. Molekul asam nukleat ini ada dua jenis, yaitu DNA, deoksiribonucleic acid, dan juga RNA atau ribonucleic acid. Pada suatu untai DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut dengan gen yang kita sempat singgung waktu awal tadi. Oke. Nah, akan melihat struktur dari masing-masing materi genetik yang sudah sebutkan tadi. Yang pertama ada DNA, deoksiribonucleic acid. Kalau kalian bisa lihat DNA ini struktur utuhnya, kalian bisa lihat di gambar A, yaitu berbentuk atau strukturnya berbentuk helix. Kemudian yang B itu adalah struktur kimia parsialnya. Jadi kalian bisa melihat bahwa dalam DNA terdapat ikatan glikosida, kemudian ada ikatan hidrogen. Dalam DNA sendiri itu ada juga basa nitrogen, yaitu adenin, guanin, timin, dan sitosin yang dilambangkan. Adenin dilambangkan sebagai A, timin dilambangkan sebagai T, guanin dilambangkan sebagai G, dan sitosin dilambangkan sebagai C. Jadi kalau kita lihat strukturnya seperti ini. Nah, apa bedanya dengan RNA atau ribonucleic acid? Dalam struktur RNA yang berbeda adalah pada gulanya. Jadi pada DNA gulanya itu berupa gula deoksiribosa, kemudian pada RNA gulanya berbentuk gula ribosa. Dan basa nitrogennya juga ada satu yang berubah. Kalau kita lihat pada DNA ada sitosin, guanin, adenin, dan timin yang dilambangkan sebagai C, G, A, dan T. Sedangkan pada RNA ada sitosin, guanin, adenin, dan timin pada DNA akan berubah menjadi urasil pada RNA. Jadi sudah bisa terlihat beberapa perbedaan dari DNA dan RNA ya. Selanjutnya, dalam penentuan sifat atau peran materi genetik ini dalam penentuan sifat manusia. Kalian sebelumnya harus tahu nih istilah-istilah yang nanti kita akan pakai dalam bab ini. Yang pertama, sifat dominan. Sifat dominan itu adalah karakter
yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter lain. Biasanya sifat ini nanti akan disimbolkan dan ditulis dengan huruf besar atau kapital. Dan kedua ada sifat resesif atau karakter yang kalah. Nanti sifat-sifat resesif ini akan dituliskan sebagai huruf kecil. Untuk memahami apa itu sifat dominan, apa itu sifat resesif, Miss ada contoh nih. Di dalam foto ada satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak. Nah, kalau kita lihat ibunya berambut lurus, ayahnya berambut keriting, dan anaknya berambut keriting. Miss, ayahnya kok berambut keriting, tahu dari mana? Iya, memang itu ayahnya berambut keriting, tapi memang itu dia dicukur jadi tidak terlihat, tapi sebenarnya itu ayahnya rambutnya keriting ya. Nah, ayah rambut keriting, jadi Miss tuliskan seperti ini ya. Ayah rambut keriting, ibu rambut lurus, anaknya dua-duanya berambut keriting. Nah, rambut keriting ini kita bisa sebut sebagai sifat yang dominan. Sedangkan rambut lurus kita sebut sebagai sifat yang resesif. Karena kita tahu bahwa sifat dominan adalah tadi karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter lain. Sedangkan resesif adalah karakter yang kalah, atau nanti kalau misalkan kita simbolkan, kita akan menyimbolkannya dengan huruf kecil. Nah, ada lagi istilah yang harus kalian tahu, yaitu genotip. Genotip ini adalah kode gen, atau arti dari genotip ini adalah kode gen. Kemudian fenotip. Fenotip ini adalah ekspresi dari gen. Jadi setelah mengetahui kodenya, fenotip adalah berarti ekspresi dari gen tersebut. Nah, oke. Untuk peran materi genetik ini, 4 hal ini harus kalian pahami dulu nih. Sifat dominan itu apa, sifat resesif itu apa, genotip dan fenotip itu apa. Next. Nah, gen pada manusia itu kita sebut dengan kromosom, dan dalam satu sel manusia terdapat 46 kromosom. 46 kromosom ini ada kromosom yang bersifat diploid atau berpasangan, ada juga yang bersifat haploid atau tidak berpasangan. Kromosom nomor 1 sampai 22 kita sebut sebagai autosom atau kromosom tubuh, dan kromosom tubuh ini biasanya atau kromosom tubuh ini adalah diploid, mereka berpasangan. Sedangkan kromosom nomor 23 itu kita sebut dengan genosom atau kromosom kelamin. Kromosom kelamin ini berbentuk haploid atau tidak berpasangan. Nah, ini contohnya untuk memahami. Ada laki-laki. Laki-laki itu kita tahu bahwa manusia itu terdapat 46 kromosom, sehingga kita akan tulis 46 itu dalam seperti ini. Jadi 44A plus XY kita sederhanakan lagi menjadi 22 AA plus XY. Apa itu AA? AA itu adalah autosom atau kromosom tubuhnya, sedangkan XY itu adalah genosom atau kromosom kelaminnya. Sehingga gamet atau sel sperma itu di dalamnya ada 22A plus X atau 22A plus Y. Y itu adalah kromosom laki-laki. Jadi laki-laki itu berarti dia memiliki kromosom Y di dalamnya. Sedangkan untuk perempuan sama, hanya bedanya pada genosomnya. Genosom laki-laki tadi X dan Y, jika perempuan genosomnya adalah X dan X. Sehingga gamet pada sel ovumnya itu adalah 22A plus X atau 22A plus X. Yang kita sebut tadi A itu adalah autosom tadi, dan X ini adalah genosom. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum pewarisan sifat minggu depan. Sehingga Miss akan hentikan sampai sini dulu. Yang penting kalian harus tahu dulu nih tentang molekul yang mendasari pewarisan sifat. Apa tadi molekulnya? Adalah asam nukleat, dan asam nukleat ini ada 2, DNA dan RNA, dan kalian tahu strukturnya bedanya di mana. Kemudian materi genetik itu apa tadi?
yang tadi sudah disebutkan, yaitu asal nukleat, RNA dan DNA itu tadi ya. Kemudian struktur RNA dan DNA, dan juga peranan materi genetik dalam pewarisan sifat tadi. Dan jangan lupa tadi ada beberapa istilah yang harus kalian ingat. Ada 4 istilah, yaitu sifat dominan, sifat resesif, fenotip, dan genotip. Autosom, gonosom juga jangan lupa untuk istilah-istilah tersebut. So, persiapan diri untuk next meeting tentang hukum pewarisan sifatnya. Sekarang, kalau kalian sudah selesai menonton video ini, silahkan ke Google Classroom untuk mengerjakan tugas yang sudah berikan pada Google Classroom. Tetap sehat, tetap semangat, tetap melakukan protokol kesehatan, wabah belum selesai, dan berdoa agar wabah ini cepat selesai sehingga kita bisa bertemu di sekolah nantinya. Oke, bye-bye, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.